Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Sri Wahyuni, guru IPA. Ya, kita kali ini akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini adalah materi di kelas 7. Kita akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan di kelas 7. Kita akan bahas satu persatu. Ya, di pencemaran lingkungan. Itu yang pertama kita bahas adalah tentang penebangan hutan. Ya, yang pertama kita bahas itu ada tentang penebangan hutan. Penebangan hutan kenapa dikatakan sebagai pencemaran lingkungan? Ya, karena di sini apabila kita menebang hutan secara liar, itu akan membuat dampak yang cukup signifikan untuk kehidupan yang ada di hutan, juga pada manusia. Terutama kalau di dalam hutan itu ada binatang seperti monyet, orang hutan, ya. Ketika ditebang secara liar atau sangat besar sekali pembukaan lahannya, maka akan memiliki dampak yang cukup besar juga bagi kelangsungan hidup makhluk tersebut. Biasanya, ya, pembukaan hutan atau penebangan hutan ini itu adalah untuk pembukaan lahan pertanian, dan juga untuk lahan pemukiman. Di samping ini adalah contoh untuk penebangan hutan. Jadi situ bisa kita lihat hutan-hutan ditebang secara liar, kemudian nanti akan dimanfaatkan untuk pemukiman warga, ya, kemudian untuk pertanian, dan untuk industri yang lainnya, di mana nanti kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu yang ada di dalam hutan akan merasakan dampaknya. Jadi makhluk itu bingung, kita harus tinggal di mana, sedangkan rumah kita sudah dirusak oleh manusia. Ya, jadi lama-kelamaan jika hutan-hutan ini kita tebang, itu akan punah. Ya. Dan masih banyak lagi dampak dari penebangan hutan secara liar, bisa menyebabkan longsor, banjir, dan yang lain sebagainya. Maka penebangan hutan ini termasuk dalam materi pencemaran lingkungan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya pencemaran air. Pencemaran air, wow, ini apa saja nih? Kenapa bisa mencemari air, ya? Apalagi kita tahu bahwa di kita atau di kehidupan kita itu sangat besar sekali air yang dibutuhkan. Jadi air-air itu akan terkontaminasi oleh makhluk atau oleh benda-benda asing yang berbahaya untuk tubuh kita. Pencemaran air bisa berupa limbah domestik atau limbah rumah tangga, dan juga limbah non-domestik. Jadi kalau limbah rumah tangga itu biasa yang kita lakukan, ya, contohnya seperti kita saat mencuci menggunakan deterjen, ya. Kemudian sisa-sisa pembuangan makanan atau sampah-sampah hasil rumah tangga. Kemudian limbah non-domestik. Limbah non-domestik biasanya itu karena dari limbah pabrik. Jadi limbah-limbah dari pabrik. Dampaknya itu apa saja sih untuk pencemaran air? Yang pertama itu adalah timbulnya endapan, ada koloid dan bahan terlarut. Ya. Jadi misalkan seperti ada binatang-binatang yang ada di dalam air atau plankton, tumbuhan, itu akan merasa terganggu, bahkan akan memutuskan tali rantai perkembangbiakannya. Bisa juga misalkan pada ikan yang ada di air, ya, atau pada kerang, itu biasanya ada sebagian ikan yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia karena apa? Ada kandungan koloidnya atau yang biasanya ada merkurinya, ya, sehingga bisa menyebabkan keracunan jika dikonsumsi oleh manusia. Kemudian ada perubahan pH pada
air tersebut. Kemudian yang ketiga ada perubahan warna, bau, dan rasa. Di mana air yang bisa dikonsumsi itu tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, dan tidak memiliki rasa. Tetapi jika sudah berubah warnanya, itu sudah tidak bisa dikonsumsi atau sudah mengalami pencemaran. Kemudian bau, namanya sudah bau, ya. Kemudian rasa, nah sudah mulai berasa nih airnya. Harusnya tidak memiliki rasa, tapi ini udah berasa. Ya di situ kemudian air tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena memiliki warna, bau, dan rasa tersebut. Kemudian ada eutrofikasi. Selanjutnya kita lanjut itu ada pencemaran tanah. Setelah tadi kita bahas tentang pencemaran air, sekarang kita bahas tentang pencemaran tanah. Untuk pencemaran tanah ini, pasti tanahnya juga sudah terkontaminasi oleh berbagai macam limbah. Kemudian pencemaran tanah ini dibedakan menjadi dua, ada biodegradable dan non-biodegradable, atau pencemaran yang masih bisa diurai dan ada yang tidak bisa diurai. Di situ. Kalau misalkan yang bisa diurai itu contohnya adalah limbah-limbah rumah tangga dari sisa hasil makanan yang bisa diurai oleh bakteri, ya. Kemudian seperti daun yang masih bisa terurai atau biasa nanti bisa menjadi sebuah pupuk kompos, ya. Kalau non biodegradable itu adalah yang tidak bisa terurai. Jadi ini tidak bisa terurai. Kita harus yang mengurainya. Bagaimana caranya? Nah, ini cara mengatasi pencemaran tanah. Cara mengatasinya yang pertama memilah sampah. Jadi kita harus memilah dan memilih. Ini sampah organik atau non organik. Biasanya kita di tong sampah itu kan ada sampah organik dan juga sampah non organik. Nah, jadi ketika non-organik atau yang tidak bisa diurai, kita taruh di dalam satu tempat yang sama. Sehingga ketika nanti bisa kita daur ulang lagi. Begitu. Kita manfaatkan bagaimana nih, biar bisa bermanfaat dan tidak menimbulkan pencemaran tanah. Kemudian yang kedua, menggunakan kembali sampah yang sulit terurai. Nah, itu menggunakan kembali. Seperti contohnya misalkan seperti plastik-plastik hasil makanan ringan atau deterjen atau yang lainnya, itu kita gunakan seperti membuat bunga, membuat tas atau yang lainnya, terus digunakan lagi seperti sampah plastik mungkin tempat makanan dan minuman tentunya yang aman untuk kita. Jadi sehingga bisa kita gunakan berulang kali, ya, tidak hanya satu kali pakai. Kemudian yang ketiga, itu membuang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya, berarti pada tempat sampah. Bukan sembarangan, pada tempatnya di jalan, pada tempatnya di gunung, pada tempatnya di mana lainnya, ya. Jadi di tempat sampah. Kemudian yang keempat, mengurangi penggunaan pestisida buatan. Nah, karena sekarang itu sudah banyak sekali, ya, penggunaan pestisida. Baik di pertanian dan yang lainnya, ya, kita menggunakan pestisida untuk membunuh hama. Jadi harus dikurangi. Kalau bisa kita menggunakan pestisida alami atau yang ramah lingkungan, yang kita manfaatkan dari alam atau lingkungan sekitar, bisa dari pohon sirih, pohon yang lainnya yang bisa bermanfaat untuk fungsi pestisida, ya. Kemudian yang kelima itu mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, jadi industri-industri atau PT-PT itu harus limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan itu harus diolah dulu. Jadi ketika yang dibuang ke lingkungan itu sudah ramah lingkungan. Harus diolah dulu di dalamnya. Kalau tidak, maka ini akan menyebabkan pencemaran tanah. Situ.
Kemudian yang keenam, mengadakan penyuluhan ke masyarakat. Kenapa kita harus mengadakan penyuluhan ke masyarakat? Nah, di sini kita harus memberitahu ke masyarakat bahwa penggunaan plastik dengan jangka waktu yang lama itu juga memberi dampak yang buruk untuk lingkungan, terutama tanah di situ. Ya. Dan kita harus mengedukasi bahwa plastik ini masih bisa kita manfaatkan, seperti membuat tas, membuat bunga, ya, dan membuat yang lainnya lagi yang lebih bermanfaat, sehingga nanti kita mengurangi sampah-sampah plastik. Selanjutnya ada pencemaran udara. Ya, pencemaran udara itu dibedakan menjadi dua. Pencemaran berupa partikel halus yang masih bisa terlihat oleh mata. Contohnya ada debu dan ada asap. Dan zat partikel yang tidak dapat dilihat, jadi hanya bisa dirasakan oleh indera penciuman. Ya, seperti karbon dioksida, ya, monoksida dan yang lainnya yang berbahaya untuk kesehatan kita. Dampak pencemaran udara. Yang pertama itu ada rusaknya lapisan ozon. Nah, bahaya nih. Padahal sepele ya, kok pencemaran udara? Ya, karena terkadang pencemaran udara itu tidak hanya dari asap, bisa juga dari suara-suara bisingnya ya. Dan kemudian dari asap, apalagi asap dari pabrik. Ya, cerobong asapnya itu luar biasa sekali mengeluarkannya, sehingga itu membuat rusaknya lapisan ozon. Kemudian ada pemanasan global. Pemanasan global itu juga karena dari asap, dari efek rumah kaca, dari AC atau lemari es yang kita pakai di rumah. Itu juga dapat menyebabkan pemanasan global. Kalau AC itu atau lemari es ada freon namanya, atau klorofluorkarbon ya. Itu ada CFC yang bisa menyebabkan pemanasan global. Ada juga efek rumah kaca ya, termasuk juga dalam pemanasan global. Pemanasan global itu berarti bumi kita semakin panas. Suhunya sudah tidak semestinya, jadi sudah di atas kewajaran. Semakin panas, jadi sehingga membuat terjadinya pemanasan global. Kemudian hujan asam. Kenapa dikatakan hujan asam? Karena hujannya pH-nya itu asam, rendah sekali. Itu pernah terjadi di luar negeri ya. pH-nya bahkan sampai 1,9. Jadi sangat asam sekali. Itu bisa menyebabkan kerusakan pada rumah atau bangunan-bangunan, pada hewan, dan pada tumbuhan juga bisa menyebabkan kematian karena terlalu asam. Jadi tidak bisa bertahan hidup. Kemudian yang keempat itu dampaknya juga pada organ tubuh manusia. Ada mata. Mata kita juga kalau kena asap lama-lamaan bisa merah dan pedih. Kemudian hidung ya. Jadi kita menghirup udara yang tidak bersih. Paru-paru jelas, karena kita menghirup udara yang tidak bersih, itu akan masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian ada jantung dan otak. Apa kaitannya dengan otak? Nah, karena kita menghirup oksigen yang kurang, sehingga otak kita juga kekurangan oksigen. Sehingga membuat kita semakin lemah dan tidak bisa berpikir secara jernih, dan lama-kelamaan juga akan bisa membuat tubuh kita tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya ya. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi polusi udara? Nah, kita belajar bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama itu tidak membakar sampah di pekarangan. Lah, kan ini pekarangan kita sendiri, enggak, ya namanya itu kan karena kita membakar sampah itu akan menimbulkan asap. Di asap itu ada banyak sekali zat-zat atau partikel-partikel yang bahaya untuk tubuh kita. Sehingga kita tidak boleh membakar sampah di pekarangan atau membakar sampah sembarangan, apalagi membakar sampahnya di
sekitar pemukiman warga. Nanti warganya juga akan terganggu. Kemudian yang kedua, kita harus membuat taman kota atau jalur hijau. Nah, biasanya kita sering lihat di kota-kota ada yang namanya taman kota. Itu dibuat fungsinya untuk mengatasi polusi udara di sekitar karena terlalu banyak mobil atau kendaraan-kendaraan yang lalu lalang. Sehingga kalau ada taman kota, ada tumbuhan-tumbuhan di situ, bisa menyerap udara yang kotor, diserap oleh tumbuhan. Kemudian yang ketiga, itu menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Nah, sekarang sudah banyak sekali temuan-temuan ya dari berbagai macam organisasi, ada yang bisa menemukan bahan bakar yang ramah lingkungan, itu bisa kita pakai sebagai sumber alternatif. Dan bahkan itu ketika ramah lingkungan ya, jadi sangat aman sekali untuk lingkungan kita. Kalau pada mobil itu ada mobil listrik ya, motor listrik, jadi tidak menggunakan bahan bakar. Kemudian yang keempat, mencegah penebangan hutan dan kebakaran hutan. Nah, tadi sudah dibahas di awal mencegah penebangan hutan, bahwa penebangan hutan itu sangat memiliki efek yang signifikan untuk kelangsungan hidup ya, baik manusia maupun makhluk di sekitarnya. Jadi kita harus mencegah penebangan hutan, karena hutan atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana itu dapat menyerap polusi-polusi yang ada di sekitarnya. Dan kemudian kebakaran hutan, apalagi kebakaran hutan, biasanya kebakaran hutan itu sangat luas sekali ya terjadinya, dan ini juga bisa menyebabkan polusi di sekitar lingkungannya. Biasanya ada warga yang merasa sampai ada kabut asap dari kebakaran hutan. Kemudian ada pencemaran suara. Namanya suara ini berarti dari suara bising, baik dari kendaraan ya. Pokoknya suara yang dapat mengganggu kesehatan manusia atau mengganggu kelangsungan hidup yang ada di sekitar. Bagaimana cara penanggulangannya untuk pencemaran suara? Yang pertama, kita membuat dinding yang kedap suara. Ada ya, sekarang teknologi semakin canggih, ada berbagai macam insinyur, arsitektur yang dapat membuat dinding yang kedap udara. Kemudian yang kedua, menanam tanaman di sekitar rumah. Apalagi tanaman-tanaman yang rindang, itu juga dapat mengedapkan suara. Kemudian ada melengkapi alat peredam suara pada mesin-mesin yang bising. Ya, jadi kalau dulu itu banyak motor-motor yang suaranya luar biasa sekali mengganggu telinga kita, sehingga sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Ya, sekarang ada standarnya agar tidak terlalu bising. Kemudian yang terakhir itu menggunakan tutup telinga untuk mencegah ketulian bagi pekerja ataupun yang lainnya. Contohnya seperti saat kita mau naik pesawat, ya mau take off dan take landing, kita digunakan headset untuk penutup telinga, karena memang suaranya itu sangat terasa sekali di telinga kita, bahkan sampai kita tidak bisa mendengar untuk beberapa detik ya, bahkan ada yang sangat lama. Ya, itu juga adalah salah satu upaya untuk mencegah pencemaran suara. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang pencemaran lingkungan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dan bisa kalian gunakan sebagai referensi belajar kalian di kelas 7. Ya, jadi tidak hanya dari media video, kalian bisa juga dari media yang lain. Cukup sekian dari saya, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.